Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Maulana dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Saya akan mempresentasikan tugas besar bahasa Indonesia saya yang bertemakan teknik presentasi. Menurut Erwin Sutomo, presentasi merupakan sebuah kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Untuk audiens ini dalam presentasi juga memiliki beberapa kategori, misalkan audiens kita anak-anak ataupun audiens kita orang dewasa gitu, pasti memiliki porsi yang berbeda untuk menerima informasi tersebut. Adapun metode presentasi menurut White, untuk metode ataupun cara menyajikan presentasi ini juga memiliki metodenya, yaitu 5W dan 1H. Nah, 5W ini terdiri daripada what, who, why, when, where, dan 1H-nya yaitu how. Jadi yang pertama, what di sini artinya apa? Jadi, maksudnya materi apa yang ingin kita sampaikan, topik apa yang ingin kita bahas dan kita sampaikan kepada audiens. Topik yang dibahas ataupun yang disajikan sebisa mungkin kita pahami secara mendalam, sehingga kita bisa menguasai materi dan didukung oleh literatur ilmiah yang memadai, sehingga tema yang kita bawakan memiliki dasar ataupun sumber yang kuat dalam kita menyampaikan. Adapun yang kedua yaitu siapa sasaran kita ataupun siapa audiens kita. Jadi ketika kita tahu siapa audiens kita bisa mempersiapkan tema presentasi ataupun topik presentasi ini dengan tepat. Bisa mungkin materi yang kita sampaikan bisa efektif buat mereka sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan gitu, ataupun sehingga pesan yang kita sampaikan dimaknai sama dengan apa yang kita sampaikan atau persepsikan. Adapun yang ketiga yaitu kenapa kita bisa membawakan tema ini dan kenapa kita harus membawakan tema ini. Apakah karena tuntutan ataupun karena keinginan kita dengan membawakan tema ini? Apakah karena kita ingin membangun kesadaran mereka? Apakah karena kita ingin mereka mengetahui informasi yang kita sampaikan dan bisa menjalankan gitu. Dan itu ada salah satu fungsi komunikasi yang bersifat persuasif. Kenapa tema ini penting bagi kita dan kenapa harus disampaikan? Jadi kita harus punya alasan. Apakah yang pertama ingin membangun kesadaran kepada audiens, ataupun yang kedua kita ingin membuat audiens bergerak ataupun terinspirasi daripada apa yang kita sampaikan. Dan biasanya komunikasi seperti ini ataupun presentasi seperti ini dilakukan di lingkup kerjaan gitu dalam segi bisnis. Adapun W yang keempat yaitu when. Jadi kapan presentasi ini kita sampaikan? Jadi selain daripada tema apa yang harus kita persiapkan, terus siapa audiens kita, latar belakangnya seperti apa, dan yang ketiga kenapa kita harus mempresentasikan, seberapa penting tema yang kita sampaikan, kita juga harus memperhatikan daripada when, yaitu waktu ataupun kapan. Nah, kapan presentasi ini akan kita lakukan? Jadi kita harus jadwalkan dengan tepat gitu sehingga bisa dihadiri oleh semua audiens yang diundang. Nah, W yang kelima adalah where, artinya di mana. Sini menunjukkan daripada tempat presentasinya. Nah, kira-kira tempat yang cocok untuk melakukan presentasi di mana? Nah, mungkin buat kalangan mahasiswa ataupun rekan-rekan mahasiswa kita, mungkin biasanya melakukan presentasi di aula ataupun di ruang kelas. Karena di aula ataupun ruang kelas merupakan tempat yang efektif gitu, jauh daripada kebisingan dan juga kondusif gitu untuk melakukan presentasi. Sehingga poin-poin ataupun rancangan presentasi yang sudah kita buat tersampaikan dengan tepat sasaran. Dan how yang satunya adalah bagaimana, artinya bagaimana kita mendesain presentasi kita atau merancang presentasi kita supaya bisa lebih efektif. Nah, salah satunya memanfaatkan atau memaksimalkan daripada media Salandia ataupun slide. Jadi kita sebisa mungkin selain daripada mempersiapkan materi yang matang ataupun kita menguasai materi yang ingin kita sampaikan, kita juga harus menampilkan visual ataupun gambar slide yang menarik sehingga audiens tidak merasa bosan ketika kita menyampaikan presentasinya. Lanjut ke langkah-langkah membuat presentasi. Jadi di sini ada 7 poin yaitu step-step merancang ataupun membuat presentasi. Nah, yang pertama ya kita harus memilih topik yang relevan atau yang sesuai dengan keadaan audiens kita. Jadi ketika kita mengundang mahasiswa, kita harus bisa membawakan topik yang relevan dengan keadaan zaman sekarang dan disertakan dengan sumber yang kuat dan sudah tervalidasi. Yang kedua itu adalah kenali audiens. Jadi kita harus memahami bagaimana latar belakang mereka, bagaimana keresahan mereka, apa yang mereka butuhkan. Jadi kita harus mengenali gitu apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan. Yang keempat tentukan pesan utama. Jadi kalau bisa kita di website menemukan kata kunci atau kita mengingat kata kunci yang ingin kita sampaikan sehingga pesan yang kita sampaikan di setiap slide-nya mudah diingat dan mudah dipahami oleh audiens. Yang kelima yaitu susun isi presentasi, atur poin utama dan pendukung dengan struktur yang tepat. Topikal, binar, sekuensial, atau spasial. Yang keenam, merencanakan pembukaan dan penutupan. Buka dengan cara yang menarik, sampaikan manfaat dan berikan gambaran isi, tutup dengan penguatan pesan. Jadi kita harus maksimalkan itu waktu presentasi kita di awal dan di akhir. Awal biasanya kita harus memberikan pembukaan yang menarik dan kita menyampaikan itu manfaat ataupun isi presentasi kita, poin penting apa yang ada di isi presentasi kita, dan juga kita akhiri ataupun kita tutup dengan sesuatu yang menarik juga, misal dengan pantun ataupun dengan kata-kata bijak dan kata-kata motivasi. Dan yang ketujuh, siapkan catatan presentasi. Buat catatan berupa skrip dan kata kunci untuk menjaga fokus saat presentasi. Nah, ketika presentasi juga kita membutuhkan skrip gitu, poin-poin yang ingin kita sampaikan supaya presentasi kita lebih terstruktur dan lebih rapi. Dan
juga kita bisa fokus dalam presentasi di setiap poin-poinnya. Adapun gambaran desain struktur presentasi yang sederhana, yaitu ada pembukaan, ada isi, dan juga ada penutup. Jadi sebisa mungkin dalam presentasi ketika kita melakukan pembukaan 10% atau 15% dari durasi yang ditetapkan kita gunakan untuk memaksimalkan gitu dengan pembukaan yang menarik hingga mencairkan suasana. Misalkan kita dikasih waktu 60 menit ataupun 1 jam durasi dari presentasi, ya 10-15%-nya ya kurang lebih 7 menitan. Di dalam 7 menit kita dikasih waktu dalam pembukaan, kita sebisa mungkin kita maksimalkan waktu pembukaan itu untuk mencairkan suasana. Adapun kalimat transisi yang diucapkan ketika beralih topik, misalkan dari pembukaan kita balik ke isi ataupun dari isi beralih ke penutupan, juga ada tekniknya tersendiri. Mungkin kita akan bahas di slide selanjutnya. Tapi di sini saya akan melanjutkan di bagian isi terlebih dahulu, yaitu bagian utama yang berisi poin-poin utama dan pendukung. Tujuannya untuk menyampaikan informasi agar audiens mudah memahami dan mengingat. Nah, yang terakhir yaitu adalah penutup ataupun conclusion, dan durasi yang dibutuhkan sama seperti pembukaan, yaitu 10-15% dari waktu yang ditentukan. Jadi ya kurang lebih 7 menit juga dalam penutupan. Dan untuk penutupan ini apa saja sih poin-poinnya? Jadi dalam penutupan ini poin-poinnya yaitu berisi ringkasan poin penting dan kalimat penutup yang kuat ataupun powerful closing, untuk meningkatkan kesan mendalam. Adapun penjelasan tentang kalimat transisi, yaitu kalimat yang penting dalam presentasi yang berfungsi sebagai jembatan atau slide atau bagian pembahasan. Dengan presentasi yang baik, alur presentasi menjadi lebih jelas, mengalir, dan mudah diikuti oleh audiens. Selain itu, kalimat transisi membantu menjaga perhatian audiens dan menghindari kesan presentasi yang meloncat-loncat. Transisi biasanya digunakan saat berpindah dari satu poin ke poin berikutnya, dari pembukaan ke isi atau dari isi ke kesimpulan. Kalimat transisi tidak perlu panjang, cukup singkat namun jelas mengarahkan pendengar. Jadi ada beberapa contoh kalimat transisi, yaitu salah satunya. Sekarang mari kita lanjutkan ke poin berikutnya yang membahas solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi kalimat ini sering digunakan saat berpindah dari pembahasan masalah ke bagian solusi. Dapat membantu audiens memahami bahwa presentasi mulai masuk ke tahap pemecahan masalah. Adapun struktur presentasi yang lebih praktis, yaitu terdiri dari 1 pembuka, 2 isi pembahasan, 3 penyelesaian, dan 4 penutup. Nah, ini kurang lebih sama seperti struktur presentasi seperti sebelumnya. Cuma di sini ada tambahan, yaitu penyelesaian. Nah, mungkin kalau di yang sebelumnya hanya ada isi aja, mungkin isi slide sebelumnya itu sudah termasuk juga daripada penyelesaian, tapi ini mungkin lebih rinci lagi. Di sini akan saya sampaikan poin-poinnya. Dalam pembukaan di sini itu tujuannya untuk menarik perhatian audiens dengan kisah, humor, kutipan, ataupun data yang menarik. Dan mungkin ini lebih spesifik. Nah, yang kedua itu berikan gambaran umum, topik yang jelas, tujuan presentasi. Adapun yang kedua, latar belakang mengapa topik ini penting. Kedua di sini adalah isi pembahasan, yaitu mengenai daripada poin-poin isi pembahasan tersebut, yaitu ada latar belakang, mengapa topik ini penting, permasalahan apa yang menjadi inti masalah dan kondisi saat ini, analisis faktor-faktor penting dalam menilai masalah, dan solusi bagaimana cara menyelesaikannya, apa hasil atau situasi ideal yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah penyelesaian, jelaskan solusi atau langkah penyelesaian yang dipilih, alasan mengapa solusi tersebut yang paling tepat. Jadi di sini benar-benar terstruktur gitu dari awal pembukaan, terstruktur dari poin ke poinnya. Jadi ada pembukaan, ada isi pembahasan. Ya, jadi di isi pembahasan juga tadi terkait dengan permasalahannya apa, background permasalahan atau latar belakangnya apa, cara penyelesaian yang tepat itu seperti apa, dan kita juga memberikan alasan gitu kenapa saran ini ataupun solusi ini tepat. Adapun yang keempat yaitu penutup, yang berisikan simpulan dari isi presentasi dan kita tutup dengan pernyataan yang kuat ataupun kutipan yang mudah diingat dan memberi kesan yang mendalam. Kurang lebih isi poinnya sama sih dengan struktur yang sebelumnya, tapi di praktis ini lebih detail lagi menjelaskan poin-poin dan teknik yang kita kuasai dari poin ke poinnya. Ke bagian selanjutnya yaitu bagian merancang salandia ataupun slide. Salandia ini adalah suatu gambaran yang terkadang menampilkan teks yang diproyeksikan ke permukaan datar untuk dilihat oleh suatu kelompok. Jenis tayangan salandia ini yang paling dikenal saat ini adalah tayangan salandia komputer, yakni komponen yang umum digunakan untuk memberikan penjelasan atau pidato. Jadi salandia ini hanyalah alat bantu untuk mempermudah jalannya presentasi. Di sini juga ada beberapa tips gitu untuk merancang salandia, yaitu 1 slide 1 pesan. Dan kalau bisa juga kita buat salandia ataupun slide secara sederhana aja, nggak banyak warna, nggak banyak kata-kata ataupun nggak banyak kalimat, sehingga audiens tidak merasa bosan dan tidak merasa capek gitu menatap slide kita ataupun salandia kita karena terlalu banyak kalimat yang digunakan ataupun teks yang dipakai. Ketika kita presentasi, kita tidak mengulang daripada teks yang ada di salandia, tapi bagaimana teks itu menjadi alat bantu kita untuk mempermudah dalam menjelaskan dan disupport oleh visual yang mendukung gitu, yang tidak banyak gambar atau tidak banyak warna. Dan yang terakhir, slide yang disusun itu harus logis dan sesuai dengan isi presentasi. Jadi antara penyampaian kita dengan penggambaran kita ataupun bentuk visual kita sejalan agar audiens lebih mudah memahami. Dan pun trik dalam menyajikan presentasi ilmiah, yaitu yang pertama menarik minat serta perhatian hadirin,
Yang kedua, mengarahkan perhatian hadirin, mempertahankan minat dan perhatian hadirin, menjaga kefokusan masalah, menjaga etika atau kode presentasi. Pun teknik presentasi efektif yaitu mampu mengartikulasikan secara jelas dan dapat didengar, tidak berbicara terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Karena yang namanya artikulasi ini sangat penting juga, sehingga tidak menyebabkan terjadinya kesalahpahaman ataupun salah persepsi terhadap apa yang kita sampaikan, karena artikulasi kita kurang jelas. Jadi ada beberapa poin teknik presentasi yang efektif. Selain daripada teknik presentasi yang efektif, kita juga harus mengetahui apakah audiens kita paham dengan apa yang kita sampaikan. Maka dari itu di setiap presentasi adanya sesi tanya jawab saat presentasi. Sesi tanya jawab pada saat presentasi sangat penting dalam presentasi karena membantu audiens lebih memahami materi dan memberi peluang bagi pembicara menunjukkan kompetensi. Meski seringkali menimbulkan kecemasan, persiapan yang matang dapat menghilangkan rasa takut menghadapi pertanyaan. Jadi ada beberapa manfaat sesi tanya jawab, antara lain yang pertama, memastikan audiens benar-benar memahami isi presentasi. Karena dengan pertanyaan yang dilayangkan oleh audiens itu menandakan bahwa audiens menyimak apa yang sudah kita sampaikan dalam presentasi tersebut. Dan yang kedua, meningkatkan kredibilitas pembicara jika mampu menjawab dengan baik. Artinya ketika audiens menanyakan kepada si pembicara dan si pembicara itu bisa menjawab dengan baik dan berdasarkan sumber yang kuat ataupun yang kredibel, maka itu akan meningkatkan citra si pembicara tersebut dan akan meningkatkan kredibilitas si pembicara juga. Jika kita selaku pembicara bisa menjawabnya dengan baik dan terstruktur, apalagi bisa memberikan solusi kepada audiens. Dan yang ketiga itu memberi bahan evaluasi untuk memperbaiki presentasi berikutnya. Dan dalam sesi tanya jawab ini dalam presentasi bukan hanya audiens itu paham atau tidak dengan apa yang kita sampaikan, tapi juga bisa menjadi langkah pembelajaran kita untuk kedepannya. Kita bisa mengevaluasi apa-apa saja yang kurang dalam presentasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi cukup penting juga sesi tanya jawab di sini sehingga kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan kita dan untuk dievaluasi ataupun diperbaiki untuk kedepannya. Jadi kesimpulannya menurut saya presentasi itu bukan suatu hal yang mudah karena presentasi ini juga memiliki metodologisnya, yaitu kita harus memahami 5W1H-nya. Dalam teknik presentasi kita juga harus memperhatikan itu semua gitu. Dan juga perkataan dalam sebuah teori, who say what to whom with what effect, artinya siapa yang berbicara apa. Artinya si komunikator ini berbicara tentang apa ataupun tema yang dibawakan oleh komunikator itu apa. To whom, kepada siapa, jadi audiensnya siapa. Jadi kita selain daripada memikirkan tema topiknya, kita harus memperhatikan dulu audiens kita siapa, pendengar kita siapa, apakah sesuai tema yang kita bawakan dengan si pendengar, dan with what effect itu dengan efek apa ataupun dengan dampak apa, ataupun tujuan kita mempresentasikan ini kepada audiens, kita menginginkan, mengharapkan itu dampaknya apa. Jadi ketika kita sudah menguasai teknik-teknik dalam presentasi di ruang kelas ataupun di lingkup bisnis, ya itu harus memungkinkan kita harus benar-benar menguasai daripada tema itu, dan kita juga harus benar-benar memperhatikan struktur presentasi yang kita buat. Sebisa mungkin kita buat visualnya juga dengan menarik, karena kalau kita cuma menguasai materi saja tanpa kita mempersiapkan hal yang lain dengan matang, contoh seperti slide dia ataupun slide-nya dengan menarik, ya itu juga akan kurang. Itu akan lebih bagus lagi kita memahami struktur presentasi yang efektif dan juga kita menguasai daripada materinya. Ketika kita menguasai materinya, kita buat lagi alat bantunya ataupun alat tambahannya itu dengan slide yang dibuat dengan visual yang menarik dan bisa mendapatkan lebih makna yang lebih mendalam gitu dari presentasi yang kita sampaikan dengan dibantunya dengan slide itu tersebut. Sebelum menutup juga biasanya ada sesi tanya jawab juga untuk benar-benar memastikan bahwa audiens kita memahami dengan apa yang kita sampaikan dan untuk mengevaluasi kita juga kedepannya dalam presentasi yang akan datang. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya paparkan dan presentasikan. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.